Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi barakati fid dharain amin. Mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam. Kita lanjutkan pada seri kedua pada kata mutiara yang ke-68. Ini seri yang kedua. Untuk itu mohon disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma wajhul jahli. Adapun alasan kebodohannya, yaitu seseorang fi kaunihi, karena adanya man ro'aita, itu mu'abbirun, orang yang selalu mengungkapkan angkul lima, terhadap segala sesuatu syahidah, yang telah menyaksikan. Ini juga satu kebodohan. Tidak hanya orang yang bodoh itu, tidak hanya orang yang selalu menjawab terhadap setiap pertanyaan-pertanyaan, tapi termasuk komunitas yang kedua adalah orang yang selalu menjelaskan, orang yang selalu menceritakan, orang yang selalu mengungkapkan. Mu'abbir itu orang yang selalu mengungkapkan angkul lima syahidah, pada setiap apa-apa yang ia saksikan. Karena ini memang tidak layak untuk diceritakan setiap apa yang disaksikan dari seseorang. Minal karomati, dari kekaromahan. Kalau yang pertama, komunitas yang pertama, kelompok yang dikategorikan orang yang bodoh itu adalah orang yang selalu menjawab terhadap seluruh pertanyaan-pertanyaan. Dan kelompok atau komunitas yang kedua adalah orang yang selalu mengungkapkan terhadap apa yang ia saksikan. Minal karomati, dari hal-hal yang bersifat karomah. Satu misal, dia cerita bahwa dia ketemu Nabi Khidir, ya, bahwa dia bisa melipat, ya, bisa melipat untuk bisa sholat di dua tempat, yaitu antara di rumahnya, ya, di kotanya, dengan dia juga bisa sholat di Mekah. Ini bagian daripada karomah. Jadi keistimewaan itu, apa yang saksikan itu diceritakan. Ini enggak bagus. Ini orang bodoh itu, menceritakan hal-hal yang bersifat misteri dan sangat spiritual sekali. Satu peristiwa-peristiwa yang dialami oleh dirinya yang terkait dengan dengan karomah tadi, itu nggak boleh. Bodoh itu disebut orang yang bodoh, orang yang menarasikan, orang yang selalu menceritakan seperti itu. Setiap menyaksikan, saya tadi malam mimpi dengan Nabi, saya tadi malam ketemu dengan Rasulullah, saya kemarin ketemu dengan Syaikhul Qadir Jailani, saya bisa sholat di dua tempat, saya itu padahal jalan dari Bondowoso ke Jakarta cuma saya tempuh cuma 1 menit. Ini namanya karomah. Dan setiap dia dihadiri atau setiap apa yang ia saksikan dari karomah pada dirinya itu diceritakan kepada orang lain. Ini kebodohan. Wama, dan sesuatu ini yang selanjutnya, termasuk orang yang bodoh. Jadi di samping dia menyaksikan karomah, wama, dan sesuatu wasola, yang telah sampai ilaihi, kepada wama, dan sesuatu wasola, yang telah sampai ilaihi kepada minal makomati, dari makomat. Dia bilang saya sudah makomnya, saya sudah makom
makrifah, saya sudah sampai kepada makom fana. Ini nggak boleh, bodoh itu. Wama dan sesuatu dzaqahu yang telah merasakan akan ma minal anwari dari cahaya-cahaya kebenaran hatinya wal asrori dan rahasia-rahasia. Dia bisa merasakan betapa nikmatnya saya ketika sholat. Saya mendapatkan rasa seperti madu. Sepanjang saya sholat itu seperti minum madu. Itu diceritakan. Ya, menunjukkan kehebatan dia. Apa-apa yang menjadi hebat pada dia itu diceritakan. Apa yang dirasakan tentang kehebatan. Ya, keajaiban itu selalu diceritakan. Nah, ini nggak benar, ini wujud jahlihi ini namanya. Ya, benar-benar bodoh ya. Kebodohan betul itu orang yang mengungkapkan seperti ini. Ini karena ilmu rahasia, ilmu batin. Makanya disebut fali anna hadhil umura azwaqun batiniyatun wa asrarun rabbaniyatun. Kalau Anda itu betul-betul seorang wali yang dipilih oleh Allah, rahasia-rahasia kamu dengan Allah jangan dieber-eber. Karena ini fali anna hadhil umura, karena sesungguhnya hal-hal ini tadi kamu bisa menyaksikan karomah, kamu bisa sampai kepada makom-makom, kamu bisa merasakan betapa nikmatnya kamu peroleh cahaya-cahaya kebenaran, kamu mengetahui rahasia-rahasia hati, kamu bisa melihat pada diri orang lain. Karena semua peristiwa-peristiwa ini kadang tidak semua orang paham. Maka bisa saja Anda dianggap orang gila. Kecuali kalau ada di dalam komunitas Anda. Kecuali kalau memang ada dengan orang-orang yang selevel dengan Anda kalau menceritakan hal ini. Karena persoalan ini adalah adwaqun batiniyatun, adalah persoalan adwaq, rasa batiniyatun yang bersifat batiniyah. Ini pengalaman spiritual pada masing-masing orang punya kerahasiaan. Jadi, keistimewaan ini jangan sampai setiap apa yang kamu saksikan terhadap dirimu bahwa kamu punya keistimewaan ini jangan sampai diceritakan, diungkapkan. Karena ini adalah azwaqun batiniyah wa asrarun rabbaniyatun, dan termasuk rahasia-rahasia yang bersifat kebuatan. Karena la yafhamuha, tidak akan pernah memahami akan karomah, akan hadil umur, bisa. Tidak semua orang paham terhadap ilmu-ilmu tentang karomah, makomat, illa arbabua, kecuali orang-orang yang memang mempunyai kemampuan, orang yang memiliki kemampuan akan ilmu-ilmu. Maka itu fadzikruha, maka ada pun menjelaskan akan karomah, ya, menjelaskan liman kepada orang layak kamu yang tidak paham siapa man akan ilmu-ilmu karomah, wala yazuquha, dan menjelaskan kepada orang yang tidak merasakan yaman akan ilmu karomah kayak gitu. Menjelaskan seperti ini, menjelaskan kepada orang-orang yang belum levelnya, orang yang tidak pernah memahami akan ilmu itu, apalagi merasakan. Dia belum pernah merasakan sampai kepada ilmu itu, kok ada orang yang menceritakan, menjelaskan kepada seseorang, itu jahlun, itu sebuah kebodohan di qadriha, ya, atas kemampuannya, kebodohan dengan kemampuannya daripada, yaitu dari karomah, kebodohan itu. Wa aidon, dan juga ini perlu dicatat argumentasinya, ini alasannya. Ya, alasannya pertama tadi, karena ini adalah suatu hal yang bersifat batiniah dan sangat rahasia dan tidak layak diceritakan
kepada semua orang, terutama orang yang nggak paham, orang yang belum sampai kepada ilmu. Waidon, dan juga tidak bolehnya itu ya adapun ilmu seperti karomah ya. Ya adapun karomah, anwar, asror, adwaq batiniyah, itu semua itu amanatun, merupakan amanah. Itu ilmu amanah, bukan ilmu untuk diceritakan. Wasirun, dan menjadi rahasia min asroril maliki, menjadi rahasia-rahasianya Allah, Tuhan yang menguasai. Ya. Min asroril maliki wasiril mulki, dan menjadi rahasia kekuasaannya Allah. Maka itu, karena itu adalah ilmu amanah dan merupakan rahasia daripada rahasia Allah, la yahillu, maka tidaklah benar, tidak boleh ifsya'u, menyebarkannya kepada seseorang. Tidak benar, tidak boleh menyebarkannya kepada orang. Faman, maka barang siapa itu afsyahu, telah menyebarkan ia manhu kepada orang. Faman, maka barang siapa afsyahu, yang menyebarkan hu akan ya. Kalau barang siapa yang menyebarkan ilmu-ilmu tadi itu, karena maka ada siapa man afsyah, orang yang menyebarkan tadi, walaupun itu memang betul, apalagi bohong. Walaupun betul dialami oleh Anda, dialami oleh saudara, saudara merasakan dan saudara mendapatkan makom itu, tapi nggak benar Anda itu kemudian menyebarkan ilmu. Barang siapa yang faman afsyahu, maka adapun barang siapa afsyahu, itu afsyahu telah menyebarkan ia manhu akan ilmu, akan sesuatu, karena maka ada siapa man itu khoinan, sebagai pengkhianat. Orang-orang macam kayak gitu yang tidak bisa merahasiakan rahasiaannya Allah, ilmu yang harus dirahasiakan dari Allah. Kalau tidak bisa merahasiakan itu, maka orang itu disebut orang khianat. Kalau sudah khianat wastahaqqa, maka berhak orang yang selalu menyebarkan itu, yang tidak bisa menyimpan rahasia itu, orang yang disebut mu'abbirun an kulli ma syahida, itu berhak at-tarda, akan pengusiran, layak diusir dari area komunitasnya orang-orang yang sudah bermakom, layak diusir ya dari kekasih-kekasih Allah. Kelompok-kelompok yang dipilih oleh layak orang-orang itu diusir oleh Allah, wal uqubata, dan berhak untuk memperoleh siksa. Wala yasruhu, dan tidak layak siapa man afsad tadi, yang tidak bisa merahasiakan ilmu, layak ayyakuna, ada yaman aminan, tidak layak untuk menjadi orang yang bisa dipercaya ba'da dzalika, setelah itu. Ya mentok paling makomnya, orang itu berhenti di situ nanti. Tidak akan terus istimror, jalan naik terus pangkatnya, belum apa-apa loh sudah diceritakan, baru hanya bisa merasakan nikmat, baru hanya bisa ini ya ada orang minta doa-doa, ya orang sakit bisa sembuh, ada orang usaha bisa sukses, baru itu saja kok sudah cerita macam. Loh, tapi kalau sudah seperti itu, kalau Anda tidak bisa merahasiakan akan ilmu sir namanya, ilmu rahasia itu, maka setelah itu kamu tidak layak untuk dijadikan kekasih Allah, tidak layak untuk dijadikan partner, untuk diberikan ilmu, untuk diamani ilmu model kayak gini, nggak bisa lagi kamu, karena kamu adalah orang yang ifsya, orang yang selalu membuka, menyebarkan rahasia-rahasia Allah, karena ini adalah rahasia Allah. Jadi ba'da dzalika, setelah itu sudah cukuplah kamu itu ya mentok di situ. Fakatmul asrori, nah ini fakatmul asrori, maka adapun
menyimpan rahasia-rahasia. Orang yang bisa menyimpan rahasia-rahasia Allah, nggak menyebarkan setiap apa yang saksikan dari kehebatan dirinya, dari kekaroman dirinya itu, ya itu selalu berhasil. Orang yang bisa merahasiakan rahasia-rahasia Allah, menyimpan rahasia-rahasia dari Allah itu min sya'nil akhyar, termasuk daripada perilaku daripada orang-orang yang terbaik. Wahadkul asrori, adapun merusak rahasia-rahasia itu min sya'nil asrori, termasuk perbuatan orang-orang jahat. Merusak rahasia itu artinya yaitu tadi menyebarkan. Ilmu ini nggak layak untuk diceritakan, kok kamu ceritakan. Kamu sudah, jangan bilang kamu jangan kamu bilang saya sudah nggak sholat karena sudah makom, saya sudah makom wali satu misal. Itu kamu ceritakan seperti itu. Nah, orang-orang yang tidak bisa menyimpan rahasia Allah itu termasuk orang jahat. Itu perbuatan jahat. Waqad qalu, dan sungguh telah mengatakan siapa? Ya, ulama-ulama sufi, qulubul akhrari kuburul asrari. Adapun hatinya orang-orang merdeka itu menjadi kuburul asrar, menjadi makamnya atau kuburannya daripada rahasia-rahasia. Hati yang bebas, hati yang punya kemerdekaan itu menjadi tempat kuburnya orang-orang yang punya rahasia-rahasia. Maka itu waqala asyair, berkata penyair, la yaktumus sirra illa kullu dhi siqatin fasirru inda khiyarin nasi maktumu. La yuktimu atau layak tumu, tiada menyimpan rahasia. Layak tumu, tiada menyimpan asyirru akan rahasia, tidak akan pernah menyimpan rahasia itu. Illa kullu dhi siqatin, kecuali yang bisa menyimpan rahasia adalah setiap orang yang bisa dipercaya, orang yang kuat. Fasirru, karena sesungguhnya rahasia itu inda khiyarin nas, rahasia itu ada pada orang-orang terbaik. Itu maktumun, pasti tersimpan. Kalau rahasia itu di tangan orang-orang terbaik itu pasti tersimpan. Tapi kalau rahasia di tangannya orang yang bodoh, ya nggak akan tersimpan. Maka kebodohan banget itu. Sangat bodoh orang yang selalu mengungkapkan dari setiap yang disaksikan dari karomah-karomah itu. Wa fi ifsyaiha, di dalam menyebarkan hak akan karomah, asror atau asror, rahasia-rahasia. Qillatu amaliha, itu ada pun menjadi sedikitnya amaliyanya asror. Wa naf'iha, dan menjadi kemanfaatannya asror fil batini, di dalam batin. Karena dengan menyebarkan ilmu rahasia itu menjadi sedikit amaliyahnya. Kemanfaatannya di dalam batinnya juga sedikit. Maka itu fafaidatu hadhil ahwali. Maka adapun manfaat daripada ahwal atau kondisi-kondisi spiritual hati ini, wal waridati, dan waridat dari Allah, waridat hal yang datang, al ilahiyat yang bersifat ketuhanan, ya adapun faidah itu mahmul isti, mampu menghapus kepada rasa, wa idharul makna, dan bisa menampilkan akan makna, bahwa faidahnya perilaku-perilaku spiritual dan waridat-waridat ilahi itu mampu menghapus terhadap al-histi, sesuatu yang besar wadah. Jadi bahwa ibadah itu tidak dipandang dari sisi fisik lagi, tetapi lebih kepada makna secara kelebihan. Artinya apa? Artinya bahwa ketika
orang mampu merahasiakan ini itu sama dengan mahwu syakki, menghapus keraguan, petaqwiyatul yakini, dan menguatkan keyakinan. Fa idza afsyaha, maka apabila telah menyebarkan hak akan rahasia, dhaufat, akan menjadi lemah apa amaluha, amalia ashor, wa qallat, dan menjadi sedikit apa nanti jatuha, hasilnya dari asror. Wal khairu, adapun kebaikan, kulluhu, secara keseluruhan dari khair itu fil kitmani, bertempat di dalam rahasia. Kebaikan yang banyak itu adalah ada di dalam rahasia. Maka itu Nabi mengatakan fil hadis, istainu ala qadai hawaijikum bikitmaniya. Istainu, mintalah tolong kalian semua ala qadai hawaijikum. Mintalah tolong untuk mendapatkan, untuk memenuhi, untuk datangnya hajat-hajatmu itu bikitmaniha, dengan cara merahasiakan akan hawaij. Jadi kalau ingin hajat Anda gampang diterima oleh Allah, cepat diterima, ya tentu lebih bagus dirahasiakan. Kama qol, atau sebagaimana qala dawu alaihi, mudah-mudahan tetap ada Nabi assalam adapun wayan kharitu, dan berkaitan fi silkil ahwali, di dalam atau fi silkil ahwali, di dalam suluk atau perjalanan atau pada jalannya keadaan kondisi spiritual, bila dikaitkan allati, yang wajib apa kitmanuha, merahasiakan akan ahwal. Iku khariku awaidin nufusi, apa khariku awaidin nufusi, yaitu membakar kebiasaan-kebiasaan nafsu. Khariqul ada itu, jadi peristiwa yang tidak semestinya. Karena yang wajib disimpannya dari ahwal itu, apa yang paling wajib? Yaitu kejadian-kejadian aneh itu pada diri itu yang penting. Jangan diceritakan kejadian-kejadian aneh. Jadi kalau Anda bisa terbang, satu misal, Anda bisa sholat di Madinah setiap hari 5 kali, itu jangan usah diceritakan, wajib disimpan itu. Wayan kharitu, dan terkait dengan silkil ahwal, ya, perjalanan spiritual hati allati yajibu, yang wajib kitmanaha, bisa menjadi maf'ul. Kitmanaha, akan menyimpan kepada silkul ahwal apa khariqu awaidin nufusi, yaitu peristiwa-peristiwa yang tidak biasa pada diri orang. Artinya kejadian-kejadian aneh itu jangan diceritakan, wajib untuk disimpan. Yang wajib untuk menyimpan itu adalah peristiwa itu, jangan diceritakan. Kalau kamu setiap hari, walaupun kamu tampak sholat itu di masjid, di rumah, masjid yang ada di rumahmu, tapi sesungguhnya Anda bisa memecah dirimu, ya, selain di rumah kamu juga bisa sholat di masjid. Itu nggak usah diceritakan. Itu adalah harus dirahasiakan itu, ya, ahwal itu. Maka itu faman khariqo, barang siapa yang telah khariqo itu membakar adatan kebiasaan fi nafsihi, barang siapa yang telah memperoleh keanehan-keanehan gitu pada dirinya orang itu, fala yufshi, maka jangan sampai menyebarkan dalika akan khariqul ada, keanehan-keanehan itu, kehebatan-kehebatan itu liwairi kepada orang lain. Jangan disebarkan. Kalau kamu bisa sholat, kamu ketemu para malaikat seterusnya, kamu bisa nyampe ke makom ini, kamu bisa berdialog dengan rohnya para ulama-ulama seterusnya. Ini satu misal aja. Itu nggak usah diceritain lah. Itu namanya khariqul ada. Ya, ketika kamu wiridan ini ternyata kamu bisa kuat tidak makan 1 tahun.
atau kamu tidak terbakar oleh api. Itu namanya peristiwa-peristiwa aneh ya, dari sebuah hasil dari sebuah perjalanan spiritualmu. Kalau ada kejadian aneh itu jangan cerita kepada orang lain. Fa inna dzalika, karena fa inna maka sesungguhnya fi dzalika di dalam hal itu ifsya namanya, menceritakan, menyebarkan kepada orang lain dasi satan. Itu merupakan yang terkesan seperti kelicikan, itu akal bulus ya. Itu sama dengan akal bulus itu kayak kamu punya kepentingan li'ahlaha kepada dahisa, li'annaha karena sesungguhnya dahisa itu tuhibbu seneng apa dahisa antadzkura kamu engkau menjelaskan bil kuwati dengan kekuatanmu wan najdati dan keberanian. Wayakunu sehingga ada apa kuluma, wayakunu maka ada ya, wayakunu sehingga ada apa kuluma segala sesuatu kotala yang telah membunuh minha dari dasisa ahyau bisa menghidupkan seseorang bu akan mafi saati pada saat itu. Sehingga kamu bisa apa ya, siapa yang terbunuh itu kamu bisa hidupkan seketika itu, kayak gituan. Jadi kamu punya kekuatan itu dan kemudian kamu ceritakan. Lah kalau sudah seperti itu pasti itu akan menimbulkan sesuatu yang licik, itu ada akal bulus yang mau akal bulus yang akan mau dimainkan. Wafihi dan itu di dalam ifsyah menyebarkan model ilmu kayak gitu, khariqul ada kejadian-kejadian aneh yang kamu sebarkan, kamu ceritakan, aidan juga naksul ikhlasi termasuk adapun mengurangi keikhlasan. Pasti itu mengurangi keikhlasan kamu. Wa idkhalur riya'i dan telah memasukkan unsur ya amir. Wa adapun naqsul ikhlas dan idkhalur riya' itu sababul halaki, menjadi sebab kerusakan. Wal iyadah dan hanya kepada Allah lah minta pertolongan. Wal iyadah hanya kepada wal iyadu billahi dan adapun pertolongan billahi dengan Allah. Ini komunitas yang kedua, termasuk bodoh itu. Orang yang selalu menceritakan, ya, mengkhabarkan terhadap peristiwa-peristiwa aneh, kejadian-kejadian istimewa pada diri. Karena dia pelaku tasawuf, nggak benar cara-cara gitu. Diceritain enggak. Wa amma wajhu jahli fi kaunihi dzakiran likulli ma'alima. Ini lain lagi. Wa amma wajhu jahli dan adapun alasan kebodohannya seseorang yang kau lihat fi kaunihi karena adanya seseorang itu dzakiran, orang yang kamu lihat itu tadi dzakiran, orang yang selalu menyebutkan, menjelaskan likulli ma'alima terhadap apa yang ia ketahui, karena dia sering menjelaskan dia apa yang diketahui dijelaskan. Minal haqaiqi dari hakikat, ilmu hakikat. Kalau tadi itu menjelaskan tentang keistimewaan. Sekarang menjelaskan orang yang selalu menjelaskan tentang ilmu hakikat. Ilmu hakikat dijelaskan. Padahal orang goblok semua yang itu. Wal ulumi dan ilmu-ilmu, wal ma'arifi dan kema'rifahan. Dia berusaha, ya. Kalau kamu melihat ada orang yang selalu menceritakan apa yang ia tahu dari ilmu hakikat, ilmu ma'rifah, dia selalu menjelaskan itu. Ini dari pengalaman spiritualnya maksudnya. Fali annahu maka sesungguhnya zakir itu jahlun, sebuah kebodohan.
Orang yang menceritakan ya, menjelaskan setiap ilmu hakiko ini. Tidak bisa diceritakan ilmu hakiko. Kali annahu, maka sesungguhnya orang yang zakiran li kulli ma'alima itu jahlun bodoh. Qaddaruha, yang telah wastakhaffa, dan menjadikan istakhaffa itu meremehkan sya'naha, akan kualitas daripada ilmu hak. Karena kalau orang itu gampang banget sedikit-sedikit menerangkan hakikat, waduh, ma'rifah, itu bisa ngentengkan, menjadi rendah. Istakhaffa menjadikan ringan, rendah akan posisi hakikat. Walau kanat, andaikan ada indahu di sisi dzakir, sekalipun si dzakir itu rafi'atun azizatun, ya. Walau kanat, andaikan ada indahu di sisi dzakir apa rafi'atun azizatun, kemuliaan, ketinggian yang mulia. Kalau memang toh bahwa si dzakir itu ya mempunyai kemuliaan yang tinggi, ma'afsyaha, tiada akan menyebarkan, tidak akan menjelaskan apa yang diketahui dari ilmu ma'rifat hakikat, tidak akan menjelaskan, menyebarkan akan ulumul hakikoh diwairi kepada orang. Karena apa? Karena irsahibul kanzi, ini karena orang yang memiliki kerahasiaan itu layabuhu, orang yang punya gudang rahasia itu layabuhu, tidak akan pernah manut dengan al-kanzu illa, kecuali wa illa, dan kalau tidak salah bau maka akan menguak-nguak, akan mencapik-capik akan al-kanzu min saati, pada saat itu. Oleh sebab itu wanggur qaula syaikhina syuyukhina al-majdub radhiyallahu anhu. Coba perhatikan, perhatikan olehmu qaula syaikh, dawuhnya syekh daripada guru kita al-majdub radhiyallahu anhu. Hafaro yahfaru, hafirah yahfiru, ahfar li sirrika wadku bil ardi sab'ina qa'a wa khallil khalaiqa yashku ila yaumil qiyamah. Ikhwan, galilah olehmu li sirrika, buat menutupi rahasia. Jadi rahasia-rahasiamu itu pendem, pendam, gali, buat galian untuk memendam setiap rahasia. Buat teguh dan galilah bil ardi, di bumi, sab'ina koma 70 apa ya? Koma itu kalau Jawanya dedek, 70 ukuran orang berdiri. Artinya dalam banget ya. Rahasia-rahasia itu kalau bisa pendam, tutupi, galilah yang dalam untuk menyimpan rahasiamu sedalam 70 bumi, 70 posisimu kalau Anda berdiri. Jadi kalau Anda berdiri, coba seberapa tingginya kamu? 70 setinggi kamu, tinggi badan. Waholi, dan lepaskanlah, ya, waholi, dan sepikanlah olehmu al-khalaiqo, akan makhluk yasku yang mengadu ila yaumil qiyamah, sampai kiamat. Wa in kana, jika ada siapa Allah Ta'ala yaqul, Allah Ta'ala dawu wala tu'tu sufaha amwalakum, wala tu'tu, dan janganlah kalian memberikan as-sufaha, akan orang yang bodoh, amwalakum, akan harta benda. Harta bendamu pun kamu nggak boleh memberikan kepada orang yang bodoh.
Orang bodoh sufaha itu mungkin lebih bodoh dari orang bodoh. Orang yang tidak bisa ngeramut dirinya sendiri. Apalagi kemudian dititipi harta benda, jangan diberi orang-orang yang bodoh itu, yang nggak bisa ngatur dirinya, jangan diberikan pada. Maka itu ini satu analogi. Orang bodoh, cek bodohnya aja nggak boleh kita memberi harta benda kepada mereka. Bagaimana akan terpelihara harta benda itu dengan baik, wong dia itu untuk ngurus dirinya nggak bisa. Maka itu fakaifa bil ilmil ladzi wa lu'lu'un maknunun ini. Bagus ya. Analoginya itu bagus karya kita. Fakaifa bagaimana? Fakaifa bil ilmi bagaimana? Bil ilmi dengan ilmu alladzi yang huwa adapun alladzi. Artinya ilmu itu lu'lu'un maknun, satu mutiara yang tersimpan mahal. Bagaimana? Apalagi dengan ilmu yang seperti lu'lu'un maknun, ilmu yang seperti mutiara yang tersimpan. Itu tuh jangan sembarang orang, jangan diberikan kepada sembarang orang. Karena apa? Karena mahal itu justru nanti akan menjadi hina. Ilmu yang mahal itu kalau tidak, atau kalau diserahkan kepada orang-orang yang tidak ahlinya, bukan ahli, akhirnya menjadi rendah, ya, lu'lu'un maknun. Maka itu Nabi Muhammad SAW qala alaihi salatu wassalam, inna minal ilmi kayatil maknun. Inna minal ilmi, sesungguhnya ada sebagian dari ibadah ilmu itu kayatil maknuni, bak seperti keadaan sesuatu yang tersimpan. La ya'rifu, tidak boleh mengetahui akan ilmu illal ulama, kecuali para ulama. Billahi pada Allah. Fa idza adharu, apabila mereka ya menampilkan, memperlihatkan akan ilmu angkarahu, maka akan menjadi ingkar akan ilmu siapa? Ahlul ghurrati, orang-orang yang ahli tipuan, ya, orang yang ahli maksiat itu bila ibadah. Ini bahaya ini. Jadi ada ilmu namanya hayatul maknun, ilmu yang dirahasiakan, yang tidak boleh tahu kecuali ulama. Sebab ilmu ini kalau mereka munculkan pada orang-orang yang bukan ahlinya, maka mereka akan mengingkar. Wa qala dawu siapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hafidtu, aku telah memelihara, aku telah menjaga, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga harobaini. Tidak tahu ya jarobaini apa harobaini, hirobaini. Hirobaini itu semacam kantong, ya, kantong yang terbuat dari kulit. Dua kantong yang terbuat dari kulit itu harobain. Katanya Abu Hurairah, aku memelihara dua kantong yang berasal dari Rasulullah. Kantong itu min ilmin, yang terdiri isinya itu ada ilmu. Jadi aku telah memelihara dua kantong yang terdiri dari ilmu. Amma aduma, adapun salah satu daripada harobain, kantong dua yang dari kulit, fabashtuhu, aku sebarkan, akan sesuatu, ya, akan harobaini binasi pada orang. Jadi fabashtuhu, maka aku sebarkan akan kantong yang satu. Kantong yang berisi ilmu itu saya sampaikan. Ilmunya itu, isinya kantong yang pertama itu memang saya berikan kepada banyak orang. Wa amal akharu, adapun kantong yang satunya, yang akhir, yang lain, kalau basyatuhu, andaikan aku sebarkan, andaikan aku ajarkan akan kantong yang lain ini, lakoto akan menjadi putus mini dariku apa hadal balumi, yaitu apa, lubang rongkongan ini akan menjadi putus kalau aku ajarkan kepada orang. Ini Rasulullah saja, ya, katanya Abu Hurairah, juga tidak semua ilmu yang diajarkan. Makanya salah satu kehebatan daripada
Abu Bakar itu ya luar biasa itu. Abu Bakar itu ilmu yang didapat dari Rasulullah itu bukan melalui proses ta'allum, tidak melalui proses ta'allum buat tadris, tidak. Tapi kalau Abu Hurairah jelas, Abu Hurairah itu alim karena belajar kepada Rasulullah. Tapi sekalipun demikian bahwa yang namanya orang mencari ilmu, mendapatkan ilmu itu tidak harus dengan tadris wa ta'allum. Buktinya Abu Bakar dia dapat ilmu dari Rasulullah melalui apa? Ya tentu melalui wirasa, ilmu waris, pemberian dari. Maka itu ada satu pernyataan kalau tidak salah mau diteruskan. Ma sabbahullah ya ala qulubi atau ala qalbi wa sabbabtuhu ila qulubi Abi Bakar. Apa yang telah diberikan oleh Allah dari semua ilmu itu, sesungguhnya aku berikan semua ilmu itu, aku tuangkan ilmu itu kepada Abu Bakar. Apa yang ilmu-ilmu tuangkan oleh Allah kepada aku tuangkan kepada Abu Bakar. Nah, ilmu yang ini nggak diberikan oleh Rasulullah pada sahabat. Cara wasilahnya, cara menyampaikan tidak diberikan oleh Rasulullah. Makanya di situ katanya Abu Hurairah, aku itu memelihara, aku simpan, aku melihara dari Rasulullah itu ada 2 kantong. Satu kantong ilmu yang boleh saya sebarkan, kantong ilmu yang satunya itu tidak boleh. Kalau saya sebarkan ini akan menjadi bahaya, akan terputus yaitu lubang rongkongan ini, rongkongan di tenggorokan ini akan putus. Walillahi darun, walillahi dan bagi Allah darun ada mutiara. Artinya pujian Allah kepada Zainal Abidin, ya. Walillahi darun mengatakan begini, hai suqala ketika Daud, yaitu Zainal Abidin, ya Rabbi jauhari ilmi lau abuhu bihi laqila li anta mimman ya'budul wasana walastahilla rijalul muslimuna dami yarawna akbaha ma ya'tunahu hasan inni la'akimu min ilmi jawahirahu kaila yarahqa lu jahlin fayuf titana. Ya Rabbi jawari ilmi, wahai Tuhan wahai Tuhan zat yang menguasai jauhar itu mutiara ilmu. Lau abuhu, andaikan aku mengikuti dia dengan jauhar lakilah, maka akan dikatakan li kepadaku anta, adapun engkau mimman termasuk orang ya'budu yang menyembah yaman al-wasana akan berhala. Walastahillah, dan akan menghitung halal, akan mengobat halal siapa rijalul muslimuna, tokoh-tokoh muslim, orang laki-laki muslim dami akan. Karena apa? Ya rauna, mereka melihat akbahma, kejelekannya sesuatu, ya tauna, yang telah mendatangkan hu akan ma hasanah dengan sesuatu yang baik. Saya ulangi lagi, walas tahillu, makanya saya akan menganggap halal, walas tahillah, maka akan menganggap baik halal siapa rijalun, lelaki muslimuna, yaitu lelaki-lelaki muslim dami akan datang. Ya rauna, mereka melihat siapa lelaki akbaham, sejelek sesuatu, ya taunahu yang telah memberikan muslimun hu akan ma hasan, sesuatu yang baik. Mereka akan melihat kejelekan yang mereka berikan itu menjadi sesuatu yang baik. Ini la'akimu, sesungguhnya aku akan menyimpan min ilmi, dari ilmuku, jawahirahu, sebagai ingat. Kaila yaros, agar supaya tiada melihat al-haqqo, kepada kebenaran, siapa tu jahlin, orang yang bodoh, fayuf kitana, sehingga menjadikan fitnah, ia bodoh, jauharo,
Nah akan wa qala dawu siapa ar-Radubari ar-Radubari Radubari rahimahu ta'ala ilmu hada. Adapun pengetahuan kami tentang ilmu hakikoh, aku menguasai ilmu hakikoh, aku mengetahui ilmu hakikoh, itu isyaratun sebagai petunjuk. Jadi ilmu hakikoh itu hanya sebagai petunjuk buatku. Faidah soro apabila jadi apa ilmu hakikoh itu ibaratun khafiyun, menjadi sebuah ungkapan yang rahasia. Wa qala al-Imam Al-Ghazali, berkata Imam Ghazali, qad tazuru, sungguh telah menjadikan mudarat. Apa al-haqaiqu ilmu hakikat bi aqwamim pada kaum-kaum. Ilmu hakikat itu sangat membahayakan kepada kaum sebagaimana kama yatadurru sangat membahayakan. Apa al-jahlu, yaitu sebagaimana membahayakan apa al-jahlu kepik binatang bil wardi karena bunga wal miski dan karena haruman harum. Jadi hakikat ilmu hakikat itu bahaya buat orang-orang yang orang awam. Sebagaimana bunga dan harum, rasa harum itu sangat berbahaya bagi kepik itu. Binatang itu namanya kepik itu ada ya, kecil itu terbang kepik yang warnanya bagus itu ada yang kayak mutiara itu, warna itu ada mutiara terbang, itu namanya kepik. Itu sangat tidak kuat kalau kumpul dengan bunga dan harum, bahaya. Qultu saya katakan qad rakhasa yurakhisu telah memurahkan, merukhsahkan, telah menjadikan rukhsah lil arifil mahiri bagi orang makrifah yang pintar apa ilqaul haqaiq. Tapi orang yang ahli makrifah yang pintar itu boleh menyampaikan ilmu hakikat, itu boleh ma'aman bersama orang layak rifuah yang tidak ngerti yang manha akan ilmu hakikat. Dengan cara apa itu? Biibaratin rogiqatin, tetap boleh dengan ungkapan yang halus, wa isyaratin latifatin, dan isyarah-isyarah yang halus, yang lembut, yang halus, wa husni rogiqin, dan prosa yang halus, bihaitsu la yakhud, sekiranya layak itu tidak menjadikan siapa asami orang yang benar minha dari haqaiq syai'an sesuatu, nggak buat aneh. Ketika ilmu hakikat diberikan kepada sami yang bodoh-bodoh itu, ketika diungkapkan dengan cara ungkapan yang sangat halus, sangat bagus, tidak menjadikan orang itu berubah ibadah, tetap istiqomah, tetap ibadah fikihnya tetap. Ini boleh kalau ada orang yang cerdas, diberikan kemurahan. Mudah-mudahan saya bukan dari saya sudah dan marifat, artinya penjelasan yang kita jelaskan ini mudah-mudahan sangat sederhana bahasanya. Faqad kana, maka sungguh ada siapa al-Junaid, Syekh Junaid radhiyallahu anhu. Syekh Junaid itu adalah orang yang yulkil haqaiq, yang menyampaikan hakikat-hakikat, ilmu hakikat ala ru'usil asyhadi, disampaikan kepada kepala-kepala asyhad. Asyhad itu kepala-kepala, saksi-saksi. Bagilah maka ditanya lalu kepada ru'usul asyhad, ditanya tentang itu, bidzalika, tentang ilqa. Bagilah maka ditanya lalu bagi Syekh Junaid ya, bidzalika, tentang menyampaikan ilmu kepada ru'usul asyhad. Faqala, maka jawab, janibul ilmi ahmad, bahwa di samping ilmu itu ahma min ayyaqudahu ghairu ahli, bahwa di samping ilmu itu ahma lebih memelihara, bahwa di samping ilmu ada di sebelah ilmu itu ada sesuatu yang bisa memelihara min ayyaqudahu, dari pengambilan menjadikannya ilmu siapa ghairu ahli, orang yang bukan ilmu bisa melihara itu dari orang yang bukan ahlinya ya.
Jadi orang yang bukan ahlinya itu bisa dipelihara oleh ilmu itu. Andai kan dia belajar tapi belum ahli satu misal, ilmu bisa meliharanya itu. Luar biasa ya, argumentasi. Au ilmuna atau ilmunya kami itu mahfudun katanya siapa ya? Katanya Rudubari. Adapun ilmu kami itu mahfudun terpelihara min ayahudau akan menjadikan akan ilmu mahfud siapa ghairu ahli orang yang bukan ahli. Jadi ilmu saya ini adalah terpelihara dari orang yang bukan ahlinya. Kalau mau diselewengkan oleh orang yang bukan ahlinya itu mampu terpelihara. Allah Ta'ala alam, Allah Ta'ala itu alam jauh lebih memahami mengetahui tentang ini. Closing statement terakhir, summa innal ijabata. Kemudian sesungguhnya menjawab angkul lima su'ilah dari seluruh atau pada setiap sesuatu su'ilah yang ditanyakan akan wa ta'biru dan mengungkapkan angkul lima syahidah dari segala sesuatu yang ia saksikan wa dzikru kulli ma alima dan menyebutkan menerangkan pada setiap yang ia ketahui, mulai dari menjawab terhadap setiap pertanyaan, mengungkapkan dari apa yang disaksikan, menjelaskan apa yang ketahui, itu seluruhnya yujibu iqbal al-khalqi, menuntut untuk menghadap makhluk. Mesti kan depan-depan alaihim kepada mereka, wa ta'dhimahum dan mengagungkan mereka, wa ikramum dan memuliakan mereka fi hadhar di dunia ini. Li'annaman karena sesungguhnya orang doharat yang muncul yang tanpa apa maziyatuhu keistimewaannya man wajibat maka wajib apa khidmatuhu melayani kepadanya. Wa min sya'nil amati dan sedangkan sebagian daripada tugasnya orang umum awam itu ta'limu sahibil karimah, mengagungkan orang yang punya keutamaan, punya karomah. Wa yajna maka kemudian akan memetik siapa sahibul karomah samrota ilmihi akan buah ilmunya wa amalihi dan amaliyanya sahibul karomah fi daril faniyati yaitu di dunia ini wa tafutuhu dan hilang apa sahibul wa tafutuhu dan menjadikan hilang kepada sahibul karomah apa darajatus siddiqina derajat-derajat sebagai orang-orang yang siddiq fitil kadaril bagiyati nanti di akhirat. Kalau itu yang dicari. Fa'amruhu maka adapun persoalannya sahibul karomah dikatmiha dengan menyimpan. Ya, menyimpan rahasianya itu menyimpan rahasia di dunia ini. Wa yakna'u dan menerima siapa sahibul karomah bi ilmillah dengan ilmu Allah. Wa yudakhiru dan menyimpan siapa sahibul haram al jaza akan balasan alaiha nanti di akhir liyaumi liqa'illah di hari akan bertemu dengan Allah. Wa ala dzalika dan atas hal itu apa? Al mujib orang yang menjawab, al mu'abbir orang yang mengungkapkan, al mudzakir orang yang menjelaskan. Itu nabba telah mengingatkan siapa musannaf dikauli dengan daunnya musannaf nanti kemudian pindah kepada kata mudara yang ke-69. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jadi kajian ilmu yang tepat. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.